Kalau engkau ingin sesuatu kembali ke asalnya, pertama engkau harus mengizinkannya tersebar. Kalau engkau ingin sesuatu melemah, pertama engkau harus membiarkannya kuat. Kalau engkau ingin menyingkirkan sesuatu, pertama engkau harus membiarkannya jaya. Kalau engkau ingin memiliki sesuatu, pertama engkau harus memberikannya. Nah, ini juga kelanjutan dari yin yang tadi, cuma dengan pemahaman yang agak dalam. Itu saya ambil kalimat pertama. Kalau engkau ingin sesuatu balik ke asalnya, engkau harus mengizinkannya tersebar. Kadang-kadang kita ingin melakukan riset. Riset itu kembali lagi seperti semula. Saya kok ingin hidup kita seperti semula ya. Nah, ini ada rumusnya. Engkau harus mengizinkannya tersebar. Ini maksudnya apa? Gimana bisa reset kalau belum berkembang? Riset itu kan kembali ke asal itu kan. Kalau sudah berkembang kemana-mana, baru kembali ke asal. Jadi siklusnya orang hidup itu kan lahir, mati, lahir lagi. Kalau belum lahir, ya tidak akan ketemu mati. Maka untuk bisa sampai ke titik mati, biarkan lahir dulu. Kalau kita ingin situasi yang baru, yang seperti kelahiran kembali, harus siap mengalami sakit seperti mati. Setelah mati baru lahir kembali. Nah, mungkin di titik-titik tertentu peradaban itu kan ada sakit-sakit yang luar biasa, tapi setelah itu ada kelahiran kembali. Kalau dalam filsafat ada istilah renaisan. Jadi lahir kembali, tapi sebelum itu pasti ada sakit-sakit peradaban yang luar biasa. Jadi kalau engkau ingin lahir kembali, butuh sakit dan kematian-kematian. Kalau engkau ingin kembali ke asal, engkau harus mengizinkannya tersebar. Kalau engkau ingin sesuatu melemah, pertama engkau harus membiarkannya kuat. Nah, ini kan seolah-olah bertentangan, tapi bagaimana kita ingin melemahkan sesuatu kalau sesuatu itu belum kuat? Berarti kalau dia belum kuat, dia masih lemah. Kalau masih lemah, perlu kita perlemah. Dia sudah lemah. Berarti kalau kita ingin melemahkan sesuatu atau seseorang atau sekelompok orang, itu berarti sebenarnya kita mengakui dia sudah kuat. Kalau dia belum kuat, bagaimana kita melemahkan? Kalau kita ingin membungkam orang, berarti biarkan dia bicara. Bagaimana kita akan membuat orang diam? Dia kita larang bicara. Nanti logikanya seperti itu. Jadi ini kayak yin yang. Nah, sebenarnya maksudnya itu yang terakhir. Sebaliknya, kalau kita ingin memiliki sesuatu, kita harus memberikannya. Untuk bisa mendapatkan cinta, kita harus memberikan cinta. Untuk bisa mendapatkan kehormatan, kita harus mau menghormati orang lain. Jadi kalau engkau ingin memiliki sesuatu, pertama-tama engkau harus memberikannya. Kalau engkau ingin menaklukkan orang lain, berarti pertama-tama biarkan dia jaya. Kalau sudah jaya, baru ada alasan untuk menaklukkan. Kalau dia belum jaya, apanya yang engkau ingin taklukkan? Dia belum jaya. Nah, ini logikanya seolah-olah aneh, tapi dalam hidup ini begitu. Kalau kita ingin membakar sesuatu, kita butuh api, butuh korek. Padahal yang kita inginkan api besar, tapi modalnya harus api kecil. Nah, ini hukum yin yang. Jadi kalau ingin sesuatu ke asalnya, pertama engkau harus mengizinkannya tersebar. Baik, ini kalau diuraikan dengan contoh-contoh sangat banyak. Tapi intinya berarti hidup ini ada mekanisme dialektika antara hitam dan putih, antara lahir dan mati, antara panas dan dingin. Yang ini harus kita ikuti ritmenya. Tidak mungkin putih semua.
dan tidak mungkin hitam semua. Ya seperti logika lahir dan mati tadi. Baik, saya lanjutkan. Nah, kalau ini saya mengambilnya tidak dari Tao Te Ching, tapi dari Zhuangzi. Zhuangzi, ya judul bukunya Zhuangzi, dari beliau tokoh Zhuangzi yang dulu saya lupa beberapa bulan yang lalu sempat kita bahas. Kelihatannya sebelum corona. Nah, ada kalimat begini. Yin dalam bentuknya yang tertinggi adalah membekukan. Dan yang dalam bentuknya yang tertinggi mendidihkan. Yang dingin berasal dari langit, sementara yang hangat berasal dari bumi. Hubungan dari kedua hal itu menciptakan harmoni. Dan dari sanalah lahir segala sesuatu. Mungkin ini hukum tentang segala sesuatu meskipun tidak terlihat. Ini kalimat Zhuangzi ini menegaskan saja bahwa hidup ini harus seimbang antara yin dan yang. Kalau yin saja, hidup ini akan beku. Kalau yang saja, hidup akan terbakar. Teman-teman harus paham benar ritme antara yin dan yang ini. Misalnya dalam pergaulan itu kita ketemu yang karakternya yin, ada yang karakternya yang. Ayo diidentifikasi. Kita punya teman yang pendiam, tidak bisa ngomong. Yo, untuk mengimbangi mungkin kita yang mancing-mancing. Kita hidupkan karakter yang dalam diri kita. Apa ada Pak? Yo ada wong yo. Seperti saya bilang tadi, yin yang itu dalam segala sesuatu saling memuat. Yin ketemu yang ketemu yin. Kalau yin ketemu yin, jadinya beku. Kalau yang ketemu yang, jadinya mendidih. Kadang-kadang kita mengalami momen saling marah, saling gegeran. Marah ketemu marah itu yang ketemu yang, hasilnya mendidih. Atau saling diam, yang satu diam, yang satu diam. Yin ketemu yin, hasilnya beku. Maka caranya apa? Ikuti dialektika yin dan yang. Jadi dialektika hukum alam. Nah, nanti kelanjutannya yin dan yang itu ketemulah namanya Wu Wei. Jadi Wu Wei itu kegiatan kita yang mengalir bersama alam. Kita ikuti ritme yin dan yang dialektika alam semesta. Jadi ya, dalam falsafah Tiongkok dikenal istilah Wu Wei. Bukan yang 5 unsur tadi. Kalau Wu Wei itu secara harfiah artinya tidak memiliki kegiatan atau tidak berbuat apa-apa. Maksudnya tidak berbuat apa-apa itu mari kita hidup tanpa dibuat-buat. Kita hidup yang wajar saja, tidak sembrono, sesuka kita, tidak melihat ritme alam, tapi juga tidak palsu. Seseorang silahkan mengalir saja dengan ritme kodrat alami kehidupan ini. Jadi kita jalani hidup secara alami, tanpa ketegangan, dengan sederhana, dengan bebas. Tidak melakukan sesuatu yang sia-sia, tidak ada gunanya. Apalagi melakukan sesuatu yang hanya untuk dipamerkan saja, sama sekali tidak ada gunanya. Nah, ini namanya Wu Wei. Hari ini mungkin banyak di antara kita, coba kita muhasabah sebentar, berapa persen kegiatan kita sehari-hari yang itu memang efektif, sesuai, alami, dan berapa persen yang ini hanya dibuat-buat saja, atau ini tidak ada pentingnya sama sekali, atau ini hanya menghambur-hamburkan energi, tidak ada gunanya. Nah, jadi ini kelanjutannya yin yang, itu berarti menyarankan kita untuk hidup selaras dengan ritme alam.
Baik ritme yin maupun ritme yang. Kita pahami perjalanannya, kita ikuti dengan cara hidup secara alami. Filsafatnya namanya Wu Wei.